dan selamat siang. Kita akan masuk di babak final. Kami akan membacakan lomba cerdas cermat babak final. Aturan ini masih aturan yang sama. Pada lomba cerdas cermat terdiri dari 2 babak. Babak pertama soal pilihan ganda dan babak kedua soal rebutan. Pada babak soal pilihan ganda, masing-masing regu dipersilakan memilih amplop soal yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, apabila regu yang diberikan pertanyaan menjawab salah, maka akan diberikan kesempatan 1 kali kepada regu lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, pada babak soal rebutan, yang tercepat menekan tombol bel, maka akan diberikan kesempatan menjawab soal yang telah dibacakan. Apabila jawaban salah, akan dikurangi nilainya -10, dan apabila soal belum selesai dibacakan, maka kami akan stop membacakan soal dan memberikan kesempatan kepada peserta tersebut untuk menjawab. Yang kelima, setiap jawaban yang tercepat dan benar akan diberikan skor nilai 100. Baik itu soal pilihan ganda maupun soal babak rebutan. Yang keenam, rentan waktu yang diberikan dalam menjawab pertanyaan untuk babak soal pilihan ganda 10 detik dan untuk babak rebutan 15 detik. Baik, saya akan mempersilakan kepada setiap regu, dimulai dari regu A, untuk memperkenalkan regunya dan setelah itu memencet bel yang ada di hadapannya atau mengetes bel yang ada. Kepada regu A dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari regu A, kelas 10 komputer. Saya sebagai juru bicara memperkenalkan diri. Nama saya Rahima. Di sebelah kanan saya ada Arimil dan sebelah kiri saya ada Linda. Terima kasih. Terima kasih. Kepada regu B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu B mewakili kelas 11 bangunan. Di sini saya Nur Aini sebagai juru bicara dan di sebelah kanan saya di sebelah kiri saya. Sekian, terima kasih. terima kasih. Kepada regu C, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari perwakilan dari regu C. Saya sebagai juru bicara Musfiratul Aziza dan sebelah kiri kanan saya dan sebelah kiri saya. Terima kasih. terima kasih. Kepada regu D, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu D mewakili dari otomotif 2. Saya sebagai juru bicara Aljanus, di samping kanan saya Afif, di samping kiri saya David. Terima kasih. terima kasih. Regu E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD kelas 2 otomotif. Saya sebagai juru bicara Fakri, samping kanan saya Devin, samping kiri saya Oke. terima kasih. Regu F, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari regu F, perwakilan dari kelas 11 komputer. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra sebagai juru bahasa. Di sebelah kanan saya Hanifah dan di sebelah kiri saya. Sekian dan terima kasih. terima kasih.
Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Regu A untuk maju ke depan memilih paket soal yang telah kami siapkan. Kepada Regu A dipersilakan. Untuk Regu A memilih paket soal 3. Pertanyaan nomor 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur tentang A. Perbankan, B. Asuransi, C. Pasar modal, D. Perdagangan internasional. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Nilai 100. Pertanyaan kedua. Sanksi bagi pelanggaran ketentuan pasar modal menurut undang-undang bisa berupa A. Penghargaan, B. Hadiah investasi, C. Peringatan dan denda atau pidana, D. Keringanan pajak. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Nilai 100 untuk kedua. Pertanyaan nomor 3. Yang termasuk pelanggaran pasar modal adalah A. Membeli saham secara resmi, B. Menjual efek melalui perusahaan sekuritas, C. Manipulasi harga saham, D. Mendapat dividen. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Pertanyaan keempat. Kegiatan memperdagangkan efek berdasarkan informasi orang dalam termasuk kategori A. Investasi bijak, B. Analisis fundamental, C. Insider trading, D. Hedging. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk Regu A. Pertanyaan terakhir. Yang termasuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah A. Menganalisis laporan keuangan, B. Menyebarkan informasi palsu yang mempengaruhi harga efek, C. Membeli saham pada saat IPO, D. Menerima dividen. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk Regu A. Skor sementara untuk Regu A 500. Untuk Regu B 0. Untuk Regu C 0. Untuk Regu D 0. Untuk Regu E 0 dan Regu F 0. Berikut disilakan kepada Regu B untuk maju ke depan mengambil soal yang telah disiapkan. Untuk Regu B memilih paket soal 4. Pertanyaan untuk Regu B. Nomor 1. Dalam indeks LQ45, saham yang masuk ke dalam daftar tersebut dipilih berdasarkan A. Pemasukan perusahaan, C. Likuiditas dan kapasitas pasar, C. Pendapat tahunan,
D. Kinerja tahunan emiten. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 1 untuk regu B. Pertanyaan kedua. Pemberian izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan merupakan salah satu tugas dari A. Bank Indonesia, B. OJK, C. Kementerian Keuangan, D. BEI. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 1 untuk regu B. Nomor 3. Pemegang obligasi berhak untuk menerima A. Dividen, B. Bunga secara periodik, C. Bagian dari laba perusahaan, D. Saham perusahaan. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Silakan regu F. D. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 1 untuk regu F. Pertanyaan keempat. Sukuk ijarah adalah sukuk yang didasarkan pada transaksi A. Pembiayaan proyek, B. Jual beli aset, C. Penyewaan aset, D. Pemberian pinjaman. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan terakhir. Kalimat berikut yang termasuk fakta adalah A. Menurut saya itu lukisan yang indah. B. Matahari terbit dari timur setiap pagi. C. Film itu lebih seru daripada film sebelumnya. D. Baju merah lebih bagus daripada yang biru. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu B. Perolehan sementara untuk regu A nilai 500, untuk regu B nilai 400, untuk regu C 0, untuk regu D 0, untuk regu E 0, dan untuk regu F 100. Berikut regu C untuk maju ke depan mengambil paket soal yang telah disiapkan. Terima kasih. Untuk regu C memilih paket soal 5. Pertanyaan untuk regu C. Nomor 1. Salah satu jenis sukuk yang dapat diterbitkan oleh proyek, properti atau aset adalah sukuk A. Ijarah, B. Murabahah, C. Murdarabah, C. Istisna. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 1 untuk regu C. Pertanyaan nomor 2. Salah satu resiko utama yang dihadapi oleh investor yang menggunakan derivatif adalah A. Risiko kehilangan saham, B. Risiko kredit dan likuiditas, C. Risiko inflasi, D. Risiko kenaikan harga komoditas. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu C. Berikut nomor 3. Istilah investasi mengacu pada A. Pembelian untuk konsumsi cepat, B. Penyimpanan uang tanpa rencana, D. Menanamkan dana untuk mendapat keuntungan di masa depan, D. Menjual barang bekas. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 1 untuk regu C. Pertanyaan nomor 4. Saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia dapat dikategorikan menjadi A. Saham perusahaan publik dan saham pemerintah,
B. Saham perusahaan swasta dan saham perusahaan negara. C. Saham biasa dan saham preferen. D. Saham jangka pendek dan saham jangka panjang. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Pertanyaan kelima. Salah satu instrumen utama dalam pasar modal adalah A. Giro, B. Tabungan, C. Saham, D. Deposito. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu C. Perolehan sementara. Skor sementara untuk regu A 500, untuk regu B 400, untuk regu C 500, untuk regu D 0, untuk regu E 0, dan untuk regu F 100. Berikut untuk regu D, maju ke depan mengambil soal yang telah disiapkan. Terima kasih untuk regu D memilih paket soal 1. Pertanyaan untuk regu D. Nomor 1. Salah satu contoh derivatif yang digunakan untuk melindungi risiko atau hedging adalah A. Saham, B. Futures, C. Reksadana, D. Obligasi. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Nomor 2. Iklan yang menampilkan testimoni toko publik bertujuan untuk A. Menurunkan kepercayaan, B. Memperkuat daya tarik produk, C. Menutupi kekurangan produk, D. Menghindari perhatian masyarakat. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Pertanyaan ketiga. Diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi A. Resiko kerugian total, B. Potensi keuntungan, C. Pembayaran bunga, D. Waktu investasi. D. Bagaimana Dewan Juri? Salah. A. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Pertanyaan keempat. Lembaga yang mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia sebelum OJK adalah A. Bank Indonesia, B. Bapebam LK, C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, D. Kementerian Keuangan. C. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Silakan regu F. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Pertanyaan terakhir. Penyalahgunaan informasi orang dalam atau insider trading dapat dikenakan sanksi A. Pidana penjara dan atau denda, B. Pencabutan izin usaha, C. Pembekuan rekening, D. Pembatalan transaksi saham. A. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Skor sementara untuk regu A 500, untuk regu B 500, untuk regu C 500, untuk regu D 300, untuk regu E 0, untuk regu F 200.
Berikut regu E untuk maju ke depan mengambil paket soal. Untuk regu E, memilih paket soal 2. Pertanyaan untuk regu E. Nomor 1. Investasi di pasar modal dapat dilakukan oleh A. Hanya perusahaan, B. Hanya orang kaya, C. Siapa saja yang memenuhi syarat, D. Hanya pemerintah. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu E. Pertanyaan kedua. Perusahaan yang terdapat di Bursa Efek disebut A. Perusahaan swasta, B. Perusahaan emiten, C. Perusahaan dagang, D. Perusahaan mitra. D. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu E. Pertanyaan nomor 3. Jenis efek yang menunjukkan kepemilikan terhadap perusahaan adalah A. Obligasi, B. Saham, C. Sukuk, D. Derivatif. D. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Silakan regu E. B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Pertanyaan keempat. Pihak yang berperan sebagai perantara antara investor dan pasar modal adalah A. Emiten, B. Bank Indonesia, C. Perusahaan sekuritas, D. Notaris. A. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Silakan regu B. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan terakhir. Bursa Efek bertugas sebagai A. Penyalur kredit, B. Tempat mempertemukan penjual dan pembeli efek, C. Pengelola dana pensiun, D. Lembaga audit pasar. D. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Perolehan sementara untuk regu A nilai 500, untuk regu B nilai 600, untuk regu C nilai 500, untuk regu D nilai 300, untuk nilai E untuk regu E nilai 300 dan untuk regu F nilai 300. Berikutnya regu F untuk maju ke depan mengambil paket soal yang telah disiapkan. Terima kasih. Untuk regu F memilih paket soal 6. Pertanyaan untuk regu F. Pertanyaan nomor 1. Investor adalah pihak yang A. Mengawasi perusahaan, B. Mengambil alih perusahaan, C. Menyediakan dana untuk diinvestasikan, D. Penjual jasa keuangan. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Jawaban benar. Nilai 100 untuk regu F. Nomor 2. Emiten adalah A. Perusahaan yang menyediakan jasa sekuritas, B. Perusahaan yang mengatur pasar modal, C. Perusahaan yang menerbitkan efek, D. Investor besar. D. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Silakan regu A. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu A. Pertanyaan nomor 3. Efek
efek adalah istilah lain untuk A. Barang pokok, B. Aset bergerak, C. Surat berharga, D. Alat tukar. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 1 untuk regu B. Pertanyaan nomor 4. Pasar sekunder adalah A. Pasar tradisional, B. Pasar barang elektronik, C. Pasar untuk menjual belikan efek setelah IPO, D. Pasar untuk produk investasi jangka pendek. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan yang terakhir. Investasi di pasar modal bersifat A. Tanpa resiko, B. Jangka pendek jangka pendek saja, C. Mengandung resiko dan potensi imbal balik hasil, D. Tindakan fleksibel. C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Nilai 100. Skor sementara. Untuk regu A nilai 600. Untuk regu B nilai 600. Regu C nilai 500. Regu D nilai 300. Regu E nilai 300 dan regu F nilai 700.